Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di Morning Bright pada pagi hari ini. Mari kita akan teruskan pembahasan kita dari Amsal pasal yang ke-8. Kalau minggu lalu kita sudah belajar dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita teruskan hari ini ayat yang ke-4, 5, dan 6. Nah, kalau kita baca dari ayat 4 dan 5, kita bisa melihat bagaimana hikmat itu ditujukan, atau hikmat itu berkata-kata atau berseru pada siapa. Kalau ayat 1 dia katakan bahwa hikmat itu berseru-seru, bahkan kepandaian juga memperdengarkan suaranya. Maka ayat 4 di sini diteruskan dengan kata-kata, "Hai para pria, kepadamulah aku berseru." Ya, maksudnya hikmat itu berseru ya. "Dan kepada anak-anak manusia kutujukan suaramu." Kalau ayat 1 dikatakan itu kepandaian memperdengarkan suaranya. Di ayat 4 dikatakan bahwa anak-anak manusia, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Ya. Jadi di sini hikmat menunjukkan apa? Dia menyuarakan atau menyampaikan dirinya kepada para pria, katakan di dalam ayat 4 ya. Tetapi di dalam bahasa Indonesia sendiri dikatakan itu adalah umat manusia, dikatakan, "Hai umat manusia, kepadamu aku berseru." Kemudian dikatakan juga kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Tapi di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan kepada setiap insan di bumi ya, supaya memperhatikan himbauanku. Nah, artinya hikmat itu diberikan kepada semua orang, setiap insan, semua makhluk ya. Firman Tuhan tidak ditujukan pada satu kelompok orang saja, tapi kepada semuanya, termasuk pada setiap kita. Ayat yang kelima justru sebutkan kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. "Hai orang-orang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu." Nah, di sini hikmat tidak penulis Amsal ini tidak merendahkan manusia itu ya, mengatakan kamu tidak berpengalaman, kamu bebal, kamu bodoh ya. Tetapi sebenarnya yang menyadari setiap manusia itu ya, siapapun kita, itu adalah orang-orang yang membutuhkan hikmat, membutuhkan firman Tuhan, membutuhkan tuntunan dari Allah ya. Karena Allah lah yang mengenal kehidupan ini ya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus yang menulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 25 ya. Dia katakan apa? "Sebab yang bodoh dari Allah itu lebih besar hikmatnya daripada manusia." Ya. Jadi manusia sepandai apapun juga, berhikmat gimana pun juga, dia tetap lebih rendah daripada Allah yang bodoh ya. Dan katakan yang lemah dari Allah itu lebih kuat daripada manusia. Nah, jadi kekuatan Tuhan itu, selemah-lemahnya kekuatan yang orang dari Tuhan itu tetap lebih kuat daripada manusia ya. Bahkan diteruskan di dalam ayat 27 ya, 1 Korintus 1 ayat 27 dikatakan, "Apa yang bodoh bagi manusia itu dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat." Dan orang yang lemah bagi dunia itu dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Dan ayat 28 katakan, "Dan apa yang tidak terpandang, apa yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti ya, itu dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti." Supaya apa? Ayat 29, "Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah." Jadi kita di hadapan Tuhan tuh seperti orang itu tidak berpengalaman, orang yang bodoh, orang yang rindu sebenarnya untuk belajar firman Tuhan terus. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita sudah tahu semua firman Tuhan, kita sudah mengerti semua kehendak Allah. Belum.
Kita masih terus harus belajar, kita terus harus rajin untuk mengerti akan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan tolong supaya kita terus mau belajar, menuntut untuk terus membaca firman Tuhan, ya. Nah, itulah hikmat yang daripada Tuhan, ya. Maka itu dikatakan di dalam ayat yang ke-6, dengarlah karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Meskipun mungkin kita dianggap orang yang tidak berpengalaman, orang yang bodoh, bukan berarti hikmat itu memberikan hal-hal yang sepele. Tapi dikatakan perkara-perkara yang dalam dan perkara-perkara yang tepat. Apa itu? Nanti kita belajar terus dari firman Tuhan, khususnya dari kitab Amsal ini. Apa yang dimaksud dengan perkara-perkara yang dalam dan perkara-perkara yang tepat? Minggu depan kita akan teruskan dengan pembahasan ini. Ya, Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya, baik kita boleh selalu belajar firman Tuhan dan selalu boleh taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Morning bright, let your light be bright in Christ.